Orang itu kalau sudah dermawan, sekalipun musuh-musuhnya pasti senang. Coba sekarang ini masa-masa kampanye. Wah, di media dicaci maki, dihina-hina. Udah jangan pilih dia. Sekali dia turun bagi-bagi beras, sekali dia turun bagi-bagi sembako, hilang dah bahasa yang dulu itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau berbagi sehingga dianggap orang ini bagus, orang ini suka berbagi, orang ini dermawan. Padahal dia musuh 1 tahun, hilang hanya gara-gara 1 hari dia dapat beras. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya dianggap dermawan. Sekalipun musuhnya akan menjadi kawan. Ini luar biasanya dermawan. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat anazza, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada para jamaah, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorojo Situbondo, dan juga rekan-rekan sahabat pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Effendi sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai awal tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hadatan kita ini tetap diterima oleh Allah. Amin. Karena saya melihat kondisi dan cuaca pada kesempatan yang berbahagia ini, saya takut, khawatir ini jangan-jangan hadatan yang tidak diterima sama sekali doanya kepada Allah. Sehingga dari awal kita mulai hadatan kayaknya terplecok melolo. Ganti ke satunya yang kita berharap semoga tak terplecok, tambah parah terplecoknya. Akhirnya yang satunya juga menertawakan yang terplecok. Ketika dikasih mic, yang menertawakan lebih parah terplecoknya. Mudah-mudahan terpelecokan itu tidak sampai kepada saya. Takutnya saya juga terpelecok ini ya. Ini mungkin gara-gara tuan rumahnya jarang hadir hadatan ini. Sehingga hadatan tuan rumah kali ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantar teka hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke-18. Wal maqalatus saminata asyarata, adapun makalah yang ke-18. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, ini perlu diingat-ingat sabdanya Kanjeng Nabi, inna fi jam'il mali khamsata asya'a minas sifatil madmumah. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta, mencari harta, numpuk harta, khamsata asya'a, adapun 5 beberapa perkara, minas sifatil mazmunati, dari beberapa sifat, minas sifatil mazmumati, dari beberapa sifat yang tercela. Ini tabungan Kanjeng Nabi. Sesungguhnya orang yang menumpuk harta, mencari harta, yang hartanya kemudian dicari, ditumpuk itu, berusaha sehari semalam mencari harta, itu ternyata kata Kanjeng Nabi terdapat 5 sifat yang tercela. Yang pertama apa? Al-ana'a, ay artinya adzillata wa husulal masyaqqati fi jam'ihi. Yang pertama adalah al-anata, susah payah. Nyari harta ini nggak gampang ternyata. Nyari harta ini sangat susah payah. Sampai dia berani hina, ai azzillata wa husulal masyaqqah, sampai dia mau dihina oleh orang. Bagaimana lagunya Rhoma Irama itu? Itu lapar lagu. Sesat lagunya. Yang itu. Itu 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan.
Iya, lengkap mundin nak ada tenang, beremu juga bareng. Laku naga syukur bae nyaman dah. Jadi terbunuh Kanjeng Nabi, sabdanya Kanjeng Nabi, 5 perkara ini pasti akan dimiliki bagi orang yang mencari harta, bagi orang yang menumpuk harta. 5 perkara ini adalah perkara yang dicela, perkara yang tidak baik, perkara yang buruk. Yang pertama adalah mencari harta itu pasti susah. Saking susahnya mencari harta, terkadang kita sampai menjual kehormatan kita hanya untuk sesuap nasi. Tahan nipu orang, tahan untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Itu gara-gara kita ingin mendapatkan harta. Kemudian wahusulal masyaqqati, dan juga sulit atau susah untuk mendapatkan harta. Fi jam'ihi ay al-mali, di dalam mengumpulkan harta artinya mengumpulkan harta. Sehingga ketika kita mencari harta, udahlah kita nyarinya susah, udahlah kita nyarinya sulit, sampai hitam, pagi berangkat, kemudian sampai sore berangkat. Kalau ternyata dalam mencari harta itu tidak kita hadirkan Tuhan di dalam diri kita, maka yang akan kita dapatkan hanya susah payah saja, capek. Kenapa demikian? Ya karena pasti akan muncul di otaknya kalau ternyata yang kita cari ini hanyalah harta, pasti keluar statement begini, muntak laku tak ngakan. Apa mak keluar bahasa tak laku tak ngakan? Ndak kerja ndak makan. Wong dia mulai dari kecil hidupnya melarat sampai dia tua tetap melarat, itu masih hidup dia. Kalau bukan Allah yang memberi kehidupan, siapa? Kok keluar bahasa kalau tidak kerja tidak makan? Kenapa? Karena dia kerja yang diukur bukan dengan keimanan, bukan menghadirkan Tuhan di dalam hatinya, tapi yang dia ukur adalah otak dan ototnya. Kenapa demikian? Karena kalau cuma untuk cukup kasih makan orang tadi, atau Allah memberikan kehidupan untuk dia hidup, maka besok insya Allah masih tetap hidup. Tapi yang dia ukur adalah dengan kekuatan dan keinginan. Besok dia pingin 1 karung, besok lusa dia pingin mobil, besok lusa dia pingin rumah, besok lusa dia pingin macam-macam. Pinginnya inilah yang tidak dihadirkan Tuhan di dalamnya, sehingga dia merasa kalau tak kerja tak makan. Kan salah jadinya, Tuhan dikesampingkan. Sehingga bahasa-bahasa yang seperti ini ya kita kalah kepada hewan-hewan Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan ketika dia tawakal kepada Allah, diberikan rizki yang sangat luar biasa. Cobalah di Al-Qur'an ada hewan Allah namanya apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Laba-laba. Laba-laba ya tugasnya hanya apa? Ketika dia mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Samanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk keluar dari rumahnya untuk mencari rizkinya Allah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Keluar dari rumahnya, dia buat sarang, dibuat sebelah kanan, buat sebelah kiri, buat ke bawah, buat ke atas. Dia habis itu ngapain? Diam tengah-tengah, dia zikir kepada Allah. Allah. Ternyata lalat datang sendiri, nyamuk datang sendiri. Masa kita kalah sama laba-laba? Ini kan sangat tidak mungkin. Maka ketika kita mencari harta, kenapa kok susah? Satu persoalannya, karena kita tidak menghadirkan Allah ketika kita bekerja. Kita menghadirkan otak dan otot kita, padahal otak dan otot kita itu kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu mengoptimalkan otak dan otot kita. Kemudian keburukan yang kedua yang dimiliki oleh orang yang mencari harta, wasyughla an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Wasyughla, dan menyibukkan diri an dzikrillahi ta'ala, menjauh mengingat Allah Subhanahu wa taala bi islahihi ay al-mali, karena mencari harta. Nah, orang mencari harta pasti tak sempat untuk zikir, tak sempat untuk mengingat Allah. Kerja sehari semalam, padahal sholat itu wajib, pakun tak bejeng. Kerja sehari semalam, sampai-sampai tak ingat kalau kita ada rutinan rotibul haddad. Sampai tidak sempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Ala kok saya tabang dunia. Yang dikejar dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Kalau bahasanya Ki Afifuddin, mencari kekayaan silahkan. Mencari apa di statusnya beliau itu, kan beliau begitu bahasanya. Akan tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kekayaan yang kita cari kalau semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dalamnya.
yang ada mudharat dan masyaqqat. Nah, sehingga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh kita tinggalkan. Sesibuk apapun yang kita kerjakan, ya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita baca Rotibul Haddad. Jangan-jangan yang lupa tadi gara-gara ingat kerjaannya, kan begitu. Sibuk menjauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Jadi saya sering begini, kita ini ingin sering menyampaikan bahwa kita ini kalah dengan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah. Misalnya burung, kulakku Pak. Mun manuk codot itu atau burung codot, burung apa namanya manuk codot itu? Burung codot itu, burung codot ya. Manuk codot itu lah. Itu kalau mau mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dia ingat Allah dulu. Pagi-pagi dia keluar, bunyi lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, bunyi begitu. Tapi kita mangkat pusabu, ku apa jeng lek entar ke pasar. Enggak sembahyang itu sampai ke pasar, sampai duhur pun tak sembahyang. Sampai asar pun tak sembahyang. Akhirnya apa yang didapatkan? Hanya capek, akhirnya dapat emosi, ketika uang dapat ditagih utangnya oleh orang lain. Baru dapat uangnya sudah habis. Kenapa demikian? Ya karena ketika kita mulai pekerjaan yang kita ingat hanya kegiatan atau pekerjaannya, kita menghilangkan atau tidak menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Asroan kita Allah. Ya tapi gitu terus, ngulangi lagi nanti dengan kesalahan kita kan iya Bang? Iya. Tapi setidaknya ingatlah, kan bagus kan Allah kan begitu. Maka zikir ini kan monyet dari tadi, bunyi. Burung-burung zikir, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki kalau memang bukan milik kita, sekalipun di depan mata kita, ndak kira kita dapat. Contohnya siapa? Orang sakit. Orang sakit, Bang lesuap lagi, Bang. Enjo ego, Bang. Padahal rezeki di depan kita nih. Disuap ndak mau. Padahal nyaman-nyaman. Kalau ternyata rizki itu bukan punya kita. Tapi kalau rizki itu milik kita, terkadang kerjaan kita hanya biasa-biasa saja, tapi diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gara-gara salah satunya barokah dari kita ingat kepada Allah. Maka jangan lupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, bahwa di dalam mencari harta, keburukan yang pertama adalah susah payah untuk mencarinya. Kemudian yang kedua adalah melalaikan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufa min salibihi ay akhidhihi bil qahri au bil ikhtilasi. Yang ketiga, wal khaufa, dan takut min salibihi, dari orang yang merampas terhadap hartanya. Ay artinya akhidhihi, dari orang yang merampas terhadap hartanya, bil qahri, dengan paksaan, dengan memaksa, au bil ikhtilasi, atau dengan tipu daya. Nah, kita kadang mencari harta semua agak-agak takut bagaimana ketika kita kaya raya taknya ketedung gitu. Kalau orang miskin kan nyaman, tidur di mana saja bebas. Tapi kalau orang kaya baru kunci gerbangnya, jangan-jangan ini belum dikunci ini. Baru mau tidur terbangun, jangan-jangan pintu rumah belum dikunci, jangan-jangan pintu dapur belum dikunci. Tidak tenang. Kenapa enggak tenang? Karena takut hartanya hilang. Banyak kekhawatirannya. Wasarikihi min salibihi wasarikihi, takut dari orang yang merampas hartanya, wasarikihi, dan takut kepada orang yang mencuri terhadap hartanya. Ay artinya akhidhihi khufyatan, dari orang yang mengambil kepada hartanya khufyatan, hale samar-samar, artinya takut dari seorang pencuri. Wal ihtimal asmil bakhili, dan yang keempat, sifat buruk bagi orang yang menumpukkan harta. Wal ihtimal asmil bakhili, menanggung nama kikir. Ini kalau orangnya tidak baik kepada orang lain, tidak pernah memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain, tidak dermawan kepada orang lain, pasti disebut sebagai orang cecerek, medit, kedekut, bakhil, disebut dengan orang yang masin. Pasti dia menanggung nama bakhil li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Wa mufaraqatas sholihin min ajlihi. Gimana HP aja. Gara-gara HP itu ketawa terus aja. Wa mufaraqatas sholihin min ajlihi, dan ditinggal
oleh orang-orang yang soleh min ajlihi, karena dirinya sendiri. Nah, orang-orang tidak mau berkawan dengan orang-orang yang bakhil. Artinya min ajli khidmatil mali, ditinggalkan semata-mata karena dia mengabdikan diri kepada hartanya. Ini keburukan-keburukan bagi orang yang menumpuk hartanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, khairul amwali amwalun tusaddaku wa tunfaku fi sabilillah. Harta yang baik itu bagaimana sebenarnya? Boleh nggak kita mencari harta? Boleh. Boleh nggak kita mengumpulkan harta? Boleh. Boleh nggak kita menumpuk-numpuk harta kita? Boleh. Akan tetapi katanya para ulama, khairul amwali, sebaik-baiknya harta, amwalun tusaddaku wa tunfaku fi sabilillah, adalah harta yang kita sedekahkan dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, dia ini berkata dan menjerit, faqalatil amwal, harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, kita berikan untuk santunan anak yatim, kita sumbangkan untuk orang-orang miskin, kita sumbangkan untuk pondok pesantren, kita infakkan di jalan Allah, berikan kepada masjid, di panti sosial dan sebagainya. Harta ini berkata, faqalatil amwal, harta ini ngomong. Dia bilang seperti apa? Yang pertama dia berkata, kuntu faniyan fasirtu bagian. Saya ini dulu ketika kau punya uang, misalnya kau punya harta, maka harta tadi ketika dibelanjakan langsung habis. Gara-gara kau sedekahkan, gara-gara kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku menjadi kekal. Buktinya apa? Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita infakkan di jalan Allah, misalnya 10.000, maka 10.000 itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal, diberikan seutuhnya kepada kita. Kalau 10.000 memiliki es krim, Bang, habis jadi kotoran. Habis jadi kotoran. Kemudian dia berkata yang nomor 2, kuntu qalilan fasirtu kasiron. Gara-gara kamu infakkan, gara-gara kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu infakkan sedikit 5.000 rupiah. Maka gara-gara diinfakkan sedikit 5.000 rupiah, fasirtu kasiron, maka aku menjadi banyak. Kok bisa menjadi banyak? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifun liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Itu kalau kita berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harta itu berkata, kunta hafittani wal an hafittuka. Dulu kamu yang menjaga saya. Dielus-elus hartanya, disimpan di bank takut hilang, disimpan di rekening, disimpan di bawah bantal, disimpan di bawah kasur, kadang dibuatkan peti, dikubur di dalam tanah. Kita disibukkan diri untuk menjaga harta. Maka ketika harta itu diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang kelak akan menjaga kita. Ketika di hari hisab, di hari perhitungan, ketika dihitung semua harta, maka harta tadi akan membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi tafriqihi ai al-mali bi ijra'ihi ala sabilil khairi. Dan ialah di dalam mentasarrufkan, menggunakan harta ala sabilil khairi, atas jalan kebaikan, khamsata asya'a, adapun 5 beberapa perkara, minas sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang dipuji. Nah, kalau harta yang kita cari, ternyata kita berdagang, kita jualan, kita bekerja, ternyata sebagian harta yang kita cari itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan walaupun sedikit atas jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan 5 perkara dari sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Rohatan nafsi, tenangnya jiwa kita, ay al badani, artinya tenangnya diri kita, min ta'abi tolabil mali, dari mencari harta. Arab pemacakan cebenya saya tak tenang walaupun dia orang kaya, karena hartanya hanya ditumpuk saja, tidak pernah diinfakkan di jalan Allah. Kenapa? Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, karena di dalam harta kita yang kita miliki ada hartanya orang lain yang wajib itu harus kita keluarkan. Kita nggak sadar, udah kaya raya, duit banyak, apa banyak, bini 4, mobil mewah-mewah, hidup nyaman, tapi masih pusing, tapi masih galau memikirkan hartanya seperti apa.
Ini faktor salah satunya, jiwanya tidak tenang, badannya tidak tenang gara-gara ada hak di dalam hartanya, yakni harta milik orang lah, haknya orang lain yang tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pingin tenang, berbagilah. Salah satu berbagi di antaranya sering-sering ngopi. Ditraktir. Ya kalau kiainya duduk ngopi jangan suruh bayar lah. Dibelikan rokok. Itu salah satu untuk buat tenang. Siapa yang tenang? Kiainya tenang. Saya melaki sakit cetak. Kayak cetak kan jana. Udah kiai melulu saya melaki teko kan. Tak tenang dia kiai kok. Kan bahaya gitu ya. Tapi enggak, ini serius saya. maksudnya serius kalau pingin tenang kata kitab. Bukan untuk saya, tapi ya kalau mau kasih enggak apa-apa lah. Ikhlas saya. Tenang juga lah. Ya Allah. Ini yang pertama, resep untuk tenang ketika orang banyak harta. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sering-sering hartanya untuk diinfakkan, ditasarrufkan di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal faragha li dzikrillah taala. Yang kedua, bagi orang yang hartanya ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan manfaat yang kedua. Apa itu? Mudah untuk mengingat Allah. Sedikit-sedikit Allah. Acelen tepak-pak Allah. Ketemu orang Allah. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harta yang dia makan betul-betul murni, harta yang baik. Kenapa demikian? Karena hartanya ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata harta tadi tidak pernah ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu faktor untuk diri kita lalai dari mengingat Allah. Jadi orang investasi itu tidak mesti banyak teretan. Punya 2.000 kita berikan kepada orang lain, misalnya membeli jasa, misalnya tukang parkir. Kadang kan begitu, Bang ya. Sama tukang parkir enggak ikhlas padahal 2.000 motornya udah dibalikkan, tahan ditunggu, ya enggak begitu. Anggaplah sedekah di dalam kebaikan. Tukang parkir itu bukan mau cari kaya dengan duit 2.000. Ngapa? Ya kita lihatlah di keluarganya, siapa tahu di keluarganya ada anak yang sakit, siapa tahu keluarganya dalam kesusahan. Kita kan enggak tahu, bukan berarti dari 2.000 itu menjadi buat dirinya untuk menjadi kaya, tidak. Setidaknya kita bisa membantu. Kalau saya enggak memang kalau memang sama tukang parkir enggak saya tunggu, tapi saya bilang tolong jangan diambil uang saya ya. Saya bilang begitu. Ditunggu kadang 2 hari ya. Nah, yang susah sama kawan kita itu kalau kenal 5.000, kalau tak kenal 2.000. Ada kawan saya belah sana. Nah, wal faragha li dzikrillah ta'ala, wal faragha li dzikrillah ta'ala. Mudah untuk diri kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? At-tabattula idza dzikrillah ta'ala, totalitas untuk mengingat Allah, wal inqita'a min hifdzil mali, dan bisa memutus diri kita min hifdzil mali, dari totalitas menjaga harta. Kita lebih merasa nyaman. Kenapa? Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ada yang jaga. Siapa yang menjaga harta kita? Allah Subhanahu wa taala. Wal amna adamal khaufi min salibihi wa sarikihi. Wal amna, dan yang ketiga, bagi orang yang hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan keamanan. Adamal khaufi, tidak adanya rasa ketakutan, tidak adanya rasa kekhawatiran, min salibihi, dari orang yang akan merusak hartanya, wa sarikihi, dan orang yang mencuri hartanya. Artinya siapa? Huwa al-akhidu min mahruzin bihafidin au bimakanin bila syubhatin. Pencuri itu maksudnya siapa? Al-akhid, orang yang mengambil paksa, min mahruzin, dari tempat yang sudah disediakan. Harta yang sudah disimpan di tempat yang kita sediakan itu diambil dengan paksa, ya maksudnya maling atau rampok lah. Bihafidin, sudah dijaga oleh satpam, au bimakanin, atau di satu tempat, bila syubhatin, tanpa adanya kesyubhatan. Waktu sahabas mil karimi, dan yang keempat, bagi orang yang hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh nama dermawan. Orang akan menjulukinya, orang ini baik ini. Kalau dia punya duit, jangan tak percaya kalau sama dia kalau punya duit, dia loyal orangnya, ingat sama kita, dia susah ingat sama kita, dia senang, kita pun nyaman. Nah, akan mendapatkan julukan orang yang dermawan.
Li nafsihi untuk dirinya sendiri. Wa musahabatus sholihin li firaqihi. Dan banyaknya orang-orang yang soleh li firaqihi untuk berteman terhadap dirinya. Disenangi sama orang-orang yang soleh bersahabat kepada dirinya. Datang ke rumahnya dibuatkan nasi, dibuatkan kopi, dibuatkan makanan. Siapa tidak suka kalau punya kawan seperti itu? Kan senang orang-orang. Coba dia datang ke rumahnya. Aing pote gue tak keluar. Aduh, leku tak entar boleh. Bahkan nengero mana kadang renggo bro itu. Binin itu sampai ngocak. Aduh, pala jitu boy tamu ya. Udah apa soro mole. Aing tak keluar kayak soro mole. Lah are orang cek cerein sehari. Bagaimana mau jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sementara apa yang dia miliki untuk berbagi dengan orang lain dia sangat susah. Makanya kalau orang baik, orang itu bisa diandalkan kebaikannya, maka orang lain itu pasti suka, pasti senang. Udah berdepa apa? Lah sabar disebai, bisa nyaman, kita pun nyaman, deki kan bisa ngakan. Insya Allah. Kenapa seperti itu? Karena orangnya baik. Dan jadi orang baik ini harus belajar. Belajar. Untuk totalitas jadi orang baik itu sulit, kecuali kita memulainya dengan belajar dari dasar. Caranya gimana? Berkawan sama orang baik. Jangan kumpul sesama yang masin, kumpul dengan yang masin. Ini kan susah. Akhirnya ketika misalnya mohon maaf ada iuran, kumpul dengan orang yang daan, ya sama aja dibisik-bisik, udah tak usah bayar kata dia. Kita pun sama-sama susah sampai kiamat kurang sehari pun ya tak pernah bayar begitu kan. Karena kumpulnya dengan orang-orang yang sama sefrekuensi. Tapi kalau kumpulnya dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi, yang dermawan kumpul dengan yang bakhil, boleh jadi yang dermawan bisa ngasih tahu sama yang bakhil. Insya Allah. Maka kita jangan terjebak dan berkutat di dalam masalah sumbangan. Qala ba'dul fusoha, berkata siapa sebagian fusoha. Fusoha ini orang-orang yang fasih dalam peribahasa ya. Dia berkata seperti ini, judur rajuli yuhibbuhu ila abdadihi. Dermawannya seorang laki-laki, yuhibbuhu, ialah mencintai siapa orang hu kepada orang itu ila diddihi, sekalipun musuh-musuhnya. Bisa dipahami ya? Orang itu kalau sudah dermawan, sekalipun musuh-musuhnya pasti senang. Coba sekarang ini masa-masa kampanye. Wah, di media dicaci maki, dihina-hina. Udah jangan pilih dia. Sekali dia turun bagi-bagi beras, sekali dia turun bagi-bagi sembako, hilang dah bahasa yang dulu itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau berbagi sehingga dianggap orang ini bagus, orang ini suka berbagi, orang ini dermawan. Padahal dia musuh 1 tahun, hilang hanya gara-gara 1 hari dia dapat beras. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya dianggap dermawan, sekalipun musuhnya akan menjadi kawan. Ini luar biasanya dermawan. Tidak ada. Terus wabahluhu, adapun orang yang kikir, yubghiduhu ila auladihi. Adapun orang-orang yang kikir, yang masin, yang kedekut, yubghiduhu, ialah benci siapa orang hu kepada orang yang masin ila auladihi, sekalipun anaknya pun ikut benci sama bapaknya. Bapak tuh masin gitu dia kan. Ngapalah nak minta sama bapak, minta sama mama nyaman. Mama meskipun marah-marah duit dikasih, tapi kalau sama bapak udahlah tak ngasih, mukul lagi. Bapak tuh masin. Kadang kalau anak yang tak ngerti, anak kecil, bagus bapak mati aja gitu dia. Iya kan, bapaknya didoakan mati. Gara-gara apa? Bapaknya tak entos. Cerai gitu bapak, medit. Cerai gitu. Nah ini jeleknya orang masih. Wa qala ba'dul fusoha, berkata sebagian orang yang ahli beribahasa. Dia berkata apa? Khairul amwali, adapun sebaik-baiknya harta, mastarokko hurron, adalah harta istarokko yang memperbudak siapa harta hurron kepada orang yang merdeka. Artinya apa? Sebagaimana hamba dengan Tuhannya, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak punya apa-apa, ketika diperintahkan oleh Allah, kamu banyaklah bersedekah, kamu kerjakan sholat, kamu tunaikan zakat, bayar zakat, tetap dikerjakan. Ini artinya apa? Harta yang baik adalah harta yang memang sekalipun dia itu biasa-biasa saja, tapi masih sempat untuk berbagi kepada orang lain.
Wa khairul a'mali, dan adapun sebaik-baiknya amal perbuatan, mastahaqqa syukron, adalah perbuatan istahaqqa yang berhak apa? Syukron, kepada terima kasih. Melakukan amal yang soleh, amal yang baik adalah, yang terbaik adalah amal yang senantiasa kita iringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tasi'ata asyarata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.